PT Murni Emas pengelola Hotel Garden Palace yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso 11 Surabaya, terpaksa harus jalani proses sidang dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pada Senin tanggal 15 Mei tahun 2023, di Pengadilan Niaga Surabaya, ratusan karyawan bertindak sebagai kreditur membawa perkara ini PKPU dan PT Murni Emas sebagai debitur. Dalam agenda mediasi meski perkara sudah diputuskan majelis hakim, tampak salah satu penasehat hukum dari kreditur menduga adanya rekayasa berupa aset Hotel Garden Palace dalam jaminan Bank PT Victoria serta diduga adanya sebuah tanda tangan palsu. Agenda mediasi sempat berjalan alot, lantaran majelis hakim meminta semua dokumen debitur guna diserahkan hakim pengawas maupun kurator. Dari sinilah, penasehat hukum kreditur sempat melontarkan akan menghabisi debitur dalam artian akan membawa perkara ini ke ranah pidana. Majelis hakim, Erin Tuah Damanik, pun mengambil jalan tengah agar debitur menunjukkan itikat baik sesegera mungkin menyerahkan dokumen-dokumen juga disertai membagikan proposal perdamaian terhadap seluruh kreditur. Itu kan dari awal kan kita bilang bahwa proposal perdamaian itu dibagikan kepada para kreditur. Jangan pada hari ini mereka nggak cukup waktu dalam mempelajari itu. Jadi untuk RPP ini sudah ada beberapa kreditur sudah oke. Beberapa kreditur, ya. Cuma masih ada beberapa lagi yang tidak oke kan itu. Makanya dari awal saya bilang jauh-jauh hari dibagikan itu kepada para kreditur biar mereka bisa bahas. Pada saat ini kita tidak akan waktu lagi untuk bahas itu karena mereka sudah punya buah pemikiran masing-masing ketika membaca proposal yang saudara ajukan gitu. Kok paham kok orang bilang kok gitu? Terima kasih yang mulia. Kami dari pemohon, inilah sikap dari debitur. Kita sudah memberikan perpanjangan 60 hari. Harapan kita ini ada solusi ketemunya. Tapi selama liburan ini juga tidak ada pertemuan apa-apa. Kalau bilang ada yang sepakat, artinya kami sampai hari ini kalau ngomong keseluruhan, kita tidak menerima proposal pertanian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sampai hari ini kenapa kami sampai mau audiensi dengan Bank Victoria ketemu, karena satu-satunya tempat kawan-kawan bekerja ini, para karyawan bekerja ini masih tetap dikelola begitu. Padahal itu juga menjadi jaminan penuh Bank Victoria. Setelah kami cross check dengan Bank Victoria, di sana memang ada tagihan sekitar 100 miliar. Ketika kami ketemu di kantor sampai zoom dengan yang berusaha, katanya sudah dialihkan. Kalau dialihkan jaminan ini kan masa depan kawan-kawan ini. Harapan kita kan ngomong damai bisa bekerja, tapi kenyataannya itu sudah menjadi hak Bank Victoria penuh. Kita mohon ini penjelasan baik kreditur maupun pengurus sampai di mana ini. Karena kalau itu sudah menjadi hak pihak penjamin pihak ketiga Bank Victoria, ya tidak ada harapan kawan-kawan ini bekerja nanti. Berarti tidak ada upaya kebaikan yang mulia. Apa memang menginginkan pilot? Inilah perlu tempatnya bekerja ini. Saya tidak mau cara-cara licin yang diajukan, yang dilakukan oleh debitur ini terus berkembang. Mohon pengurus kita harus bersikap tegas. Oke. Karena kami menegaskan, tapi masih tetap saja. Sudah. Terima kasih. Baik, kita berikan kesempatan dulu kepada pengurus. Selamat siang Pak Remington dan Ibu. Jadi memang sesuai yang disampaikan dalam laporan bahwa kami telah melakukan pertemuan dengan Bank Victoria. Bank Victoria sampaikan bahwa memang telah dilakukan JC terhadap pihak ketiga. Mereka tidak jelaskan apakah itu JC, apakah itu penyerahan aset. Yang pasti di dalam pembukuannya Bank Victoria statusnya sudah lunas. Infonya dilakukan pada tahun awal-awal COVID, awal
namun status hak tanggungannya masih ada dan lekat atas nama PT Bank Victoria, sehingga jaminan masih atas nama Bank Victoria, namun status di dalam pembukuannya di dalam OJK itu sudah lunas. Nah, terdapat kesepakatan antara Bank Victoria dengan debitur. Bank Victoria menyerahkan pengelolaan jaminan yaitu hotel itu kepada debitur. Yang infonya apabila nanti ada pembeli, nah nanti baru dilakukan transaksi. Ini info dari Bank Victoria. Perkembangannya kami cek di OJK. Itu statusnya memang sudah lunas April 2022. Namun di dalam keterangannya tidak dijelaskan apakah itu cesi kepada pihak ketiga, apakah itu penyerahan aset atau apapun. Tidak diberikan keterangan di dalam statusnya. Hanya disampaikan bahwa sudah lunas. Nah, ini yang perlu, dan kami sudah menyurati kepada debitur mohon penjelasan. Dan kami juga sudah menyurati kepada Bank Victoria meminta dokumen apakah itu cesi, apakah itu penyerahan aset, karena pasti ada underline-nya apakah itu akta jual beli, apakah itu akta cesi. Namun sampai dengan saat ini kami tidak menerima informasi apapun dari debitur, dari Bank Victoria maupun OJK. Kami juga sudah surat ke OJK terkait status Bank Victoria itu apakah sudah lunas atau belum. Nah, mungkin dalam kesempatan ini debitur dapat jelaskan statusnya di Bank Victoria itu seperti apa. Apakah itu dicesi kepada pihak ketiga? Kalau misalnya dicesi kepada pihak ketiga, artinya pihak ketiga itu sebagai kreditor dalam proses PKPB ini. Apabila itu penyerahan aset, artinya sudah ada jual beli di sana. Karena tidak mungkin ada penyerahan aset tapi tidak ada underline-nya. Nah, ini yang kita perlu konfirmasi dari debitur statusnya apa, apakah itu cesi, penyerahan aset atau ada mekanisme lainnya. Baik, ya. Baik, debitur, silakan dijawab. Terima kasih. Memang atas aset hotel itu kan karena COVID ada restrukturisasi. Dibuka aja biar jelas, jelas. AIDA, penyerahan aset AIDA yang mengikuti kaidah AIDA yang baru. Nanti secara teknis mungkin bisa lebih detail. Tapi itu memang dalam status AIDA. Pengertian kami AIDA itu kan ada uang yang dikeluarkan dari bank. Pengertian AIDA kan tabungan yang diambil. Iya. Artinya ada bank yang membeli aset tersebut. Nah, tapi sekarang statusnya itu hak tanggungannya masih ada, masih atas nama PT Mas Bumi, masih diikat hak tanggungan belum digoyah. Statusnya seperti itu. Nah, ini kan semua debitur yang tahu. Ya, itu bisa diperjelas nanti. Tapi terakhir itu memang sudah diserahkan secara itu. Tapi mengikuti aturan-aturan OJK yang berlaku. Diserahkan artinya. Jadi diserahkan aset itu AIDA dalam status AIDA. Jadi aset itu nilainya sama dengan hutangnya di Bank Victoria. Atau ada Bank Victoria ada lebih kasih kepada debitur atau bagaimana? Karena yang kita tahu aset tersebut berdasarkan kepres selalu melakukan pembukaan aset tersebut lebih besar jauh daripada hutang. Kalau nggak salah di kepres itu sekitar 600, hutang itu sekitar 100 artinya kan ada gap selisih 400. Nah, itu apakah debitur rela menyerahkan secara sukarela pada saat itu atau ada tambahan daripada bank yang berikan kepada debitur. Nah, ini karena kami minta dokumen saksi dari Bank Victoria tidak menyerahkan dokumen penyerahan tersebut dari pihak debitur juga tidak serahkan, artinya kita harus konfirmasi langsung kepada debitur. Ya,
itu kejadian itu sudah jelas memang sebelum PKPU ya. Jadi memang diserahkan secara adil itu masih dalam bentuk perikatan-perikatan yang nantinya dimungkinkan untuk ada pihak yang untuk dibayar. Jadi sifatnya itu seperti itu. Berapa lama dia sebelum PKPU? Perikatannya itu di 2020. Ya. Jadi menurut Siap mulia. menurut undang-undang PKPU dan kepailitan, setahun sebelum PKPU itu segala tindakan apapun pengalihan segala macam itu tidak boleh. Ya, itu tidak diperkenankan. Jaraknya 1 tahun sebelum PKPU. Kalau PKPU bulan berapa? Februari 2023. Saudara katakan itu terjadi bulan 4, berarti itu tidak sah. Nah, saya harapkan jangan ada tindakan-tindakan intrik apapun. Ya, saya minta itu jangan ada tindakan-tindakan intrik apapun dalam perkara PKPU ini. Terima kasih. Saya menambahkan. Jadi yang kami pastikan bahwa kejadian itu terjadi sebelum PKPU. Sebelum PKPU, tapi setahun sebelum itu tuh segala transaksi, segala pengalihan apa tidak sah itu. Iya sih, lebih dari setahun. Loh, saudara katakan itu bulan 4, PKPU bulan 2. Tapi objektif kita itu statusnya April 2022. Saudara menyerahkan dokumen-dokumen. Kan dari awal saya sudah katakan, saudara jangan membuat tindakan yang merugikan saudara sendiri dengan tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh pengurus untuk pengurusan PKPU ini. Gitu loh. Bisa memperjelas saya pertemuan dengan Bang Fikri ya. Terima kasih ya mulia. Kami bertemu dengan Bang Fikri ya, yang langsung online dengan tim hukum dan diwakili direkturnya Jakarta. Seperti yang disampaikan pengurus tadi, bahwa resmi gambling, katakanlah gambling diserahkan dan lunas itu disampaikan tadi 2 April 2022. Yang kami maksudkan di sini kan semakin memperjelas ya. Kenapa kami pekerja ini ngotot? Karena ini masa depan para pekerja. Kalau pekerjanya hubungan kerjanya tidak jelas, kalau memang sudah menjadi haknya Victoria, berarti bukan lagi miliknya Mas Wati. Bagaimana hubungan kerja kawan-kawan yang sedang bekerja hari ini? Mereka tidak tahu hubungannya dengan siapa. Yang kedua, tidak ada jaminan. Yang ketiga tadinya, harapan kita perdamaian itu adalah salah satu nanti adalah kawan-kawan yang saat ini masih muda-muda bisa bekerja kembali. Itu yang juga kita sampaikan kepada kita dalam pembahasan proposal, bukan proposal yang awal. Harapan kita di situ. Tapi kalau sudah di gambling nol tadi, tanggungannya karyawan ini, tanggungan jaminannya apa yang mudah? Itu yang menjadi kenapa kita ini selalu meminta penegasan. Itu yang pertama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hakim Pengawas, memang harapan kita buruh itu kalau kepingin damai, tidak usah mereka kalau tak buka lagi, ada yang lebih fatal lagi ya. Ini sudah merupakan tidak pidana. Belum muncul harapan kita tidak usah buat ini semacam ini. Kalau tak buka di sini, berarti kita ini tidak punya ikat baik. Kami masih kepingin Mas Wati bekerja, bisa berlanjut. Harapan kita kawan-kawan yang masih muda bisa bekerja kembali. Tetapi kalau sikap debitur, akal-akalan yang mulia dan melanjutkan tindakan-tindakan yang sudah menuju pada tindak pidana, saya tidak segan-segan untuk melakukan tuntutan itu. Terima kasih yang mulia. Baik. Ya, bagaimana? Jadi kita tidak ada intrik-intrik yang disampaikan. Ya, kalau menurut saya itu kita akan PKPU bulan 2 itu menurut saya itu ada tindakan-tindakan licik lah di
untuk mengelabui BKP ini. Untuk ini jadi Nanti kita bisa cek ya. Iya. Sudah ada. Kalau bulan 4 itu diserahkan dulu tahun 2022, sementara PKPU yang diputus bulan 2 itu kan belum setahun. Nah, makanya saudara, supaya jangan ngeles di sini, serahkan dokumennya kepada pengurus. Pengurus ini kan mewakili saudara, tidak akan menjerumuskan saudara, mewakili kepentingan saudara di sini dan juga kepentingan para kreditur. Kalau saudara tidak percaya sama pengurus, bagaimana mereka mau melindungi saudara, mau mengurus kepentingan saudara? Nah, kan ada sini berdebat. Kejadian yang waktu sebelum dibuka. Kalau misalnya memang Bapak sampaikan bahwa itu dilakukan 2020, namun kenapa di dalam laporan keuangan 2021, laporan keuangan 2022 sampai dengan yang terakhir tribulanan itu masih dicatatkan utang Bank Victoria di dalam pembukuannya laporan keuangan Transponi. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Di satu sisi Bapak sampaikan bahwa itu sudah diserahkan aset sehingga sudah lunas. Bank Victoria sampaikan itu sudah lunas di tahun 2022. Ya walaupun disampaikan bahwa itu penyerahannya 2020, tapi kenapa di dalam laporan keuangan yang audited maupun non audited tribulanan itu masih dicantumkan laporan keuangan yang berisi masih ada utang di Bank Victoria yang ditandatangani sendiri oleh direktur utama di laporan keuangan. Itu karena waktu di audit itu sifatnya kita itu masih bisa dipakai atau seperti itu. Jadi kita mencatatnya itu sebagai masih utang. Artinya gini Mas, supaya itu terang benderang, informasi itu jangan saudara PDW, harus saudara berikan kepada pengurus. Dokumen-dokumen yang mereka miliki itu disyaratkan, tidak akan mereka jual di toko pasar luar sana, enggak. Informasi itu akan disampaikan supaya mereka punya itu. Jadi ketika ada tangisan mana apa sedang mereka punya, dan soalnya yang apa itu. Paham? Mulai dari kemarin itu Mas, mereka ini punya keinginan kasih Mas Mudi ini supaya mempertap eksis itu. Tapi kalian tidak sejalan dengan keinginan mereka itu. Apa yang lain mungkin yang Nah itu. Ya, artinya begini, kesempatan yang mereka berikan itu jangan kalian sia-siakan. Jadi bagaimana? Jadi kami memohon yang begini. Ini kalau masih ada waktu, dibenahi lah. Oke. Proposalnya. Yang kedua, paling penting itu kejujuran yang begini. Karena ini sangat berdampak dengan kelanjutan karyawan. Sekali lagi kalau masih tetap membuat kucing-kucingan jalan yang sudah disampaikan yang mulia, ada trik-trik yang jarak, tak habisi di dalam. Nah, ini waktunya Mas mau baik kalau saya tidak. Lalu bagaimana? Karena memang jadi kalian bersedia untuk memperbaiki dan proposal itu yang paling penting kejujurannya. Proposal itu harus sudah dibagikan kepada mereka berapa hari sebelum kita rapat kreditur supaya mereka bisa baca, dan kejujuran kalian itu harus kalian nyatakan itu. Ya, betul-betul kalian memang jujur. Ya, kalian sampaikan dokumen. Ya, dokumen yang diminta oleh hakim pengawas itu kalian sampaikan semuanya. Jadi jangan ada dusta. Bagaimana? Sini. Anda perlu berikan kesempatan kami kepada Bobi.
Oke, saya harapkan kepada para kreditur, ya, kalaupun melakukan tindakan kepaitan terhadap kreditur ini, itu merupakan upaya yang terakhir. Karena kalau sudah pailit, ya konkuren itu orang ini apa dulu ya? Oh, referen mereka ya. Diupayakan itu sebagai upaya terakhir, ya. Jangan buru-buru. Kalau memang masih ada kesempatan untuk bisa damai, kalian masih bisa kerja, kalian masih gini, monggo, kan itu. Ya silakan. Baik Om ya. Berarti pembicaraan soal Bank Victoria nanti akan disiapkan datanya oleh pihak Diserahkan sama pengurus, supaya dia juga bisa. Baik Om ya. Itu dulu yang pertama. Terus kedua, mohon izin yang mulia mengenai RPP ini. Mengenai apa? Rencana proposal perdamaian. Kami sudah mempersiapkannya. Jadi Debitur memohonkan untuk diberikan kesempatan menyampaikan di dalam ruang meeting ini yang mulia, supaya kami ada kesempatan. Jadi tidak senang mana yang perlu diperbaiki. Baik, itu aja. Mana yang perlu diperbaiki. Ya, betul. Tapi nanti berikutnya kalau sudah diperbaiki, ya, berapa hari sebelum rapat kreditur pembahasan rencana perdamaian lanjutan, mereka sudah terima itu masing-masing. Baik. Ya, silakan. Izin yang mulia untuk kreditur konkuren saat ini kami menyiapkan kreditur konkuren dan strategis. Untuk referen kami minta waktu karena kami akan upayakan untuk memanggil mereka satu-satu karena waktu ini kan juga tidak bisa cepat membuat kreditur keduanya kita bisa. Bukan kami mau sebentar berikan kami kesempatan menjawab dulu Pak. Kita balik itu. Biar dulu ngomong kan situ jawab. Silakan. Kalau kami tidak ada, kalau kami ini pilot yang mulia, kami tidak akan menyiapkan RPP ini. Kami sudah bilang ya sudah RPP ini kasar. Yang satu sisi ada, di sisi lainnya kan saudara kan tidak menunjukkan seperti tidak ikut baik. Ya, jangan ketika saudara benar, saudara kokoh di situ. Tapi hal-hal yang saudara lakukan tidak benar, saudara nafikan. Kan begitu. Itu yang mulia. Ini mengingatkan kami ya. Jadi saya melihat kalau mau izin memanggil itu sudah ada etis. Kita punya kuasa hukum kok. Ada yang punya kuasa hukum. Ini jeleknya, maaf ya. Ini maaf. Nggak ngerti pemikiran siapa. Yang penting ini pemikiran jahat. Kenapa karyawan dipanggil satu persatu ya mulia semacam ini? Ini kan menunjukkan seperti yang dikatakan yang mulia. Etikanya tidak baik. Saya kira mungkin yang kedepannya. Yang kedua sudah mungkin 600 miliar di. Ya, kalau mereka itu sudah punya kuasa hukum, silakan nanti menghubungi kuasa hukumnya. Iya. Mereka itu sudah memberikan kuasa sama Kita sendiri-sendiri bukan sekolah. Bukan kuasa. Oh,